Dan siapa saja orang yang memenuhi hajat, memberikan infak kepada keluarga orang yang berjihad di jalan Allah, ya, dia berikan santunan. Karena orang yang berjihad jalan Allah ini punya keluarga, punya istri, punya anak, taruhannya nyawa. Kalau pejuang ini tidak kembali kepada keluarganya dan dia mati syahid, maka ada keluarganya yang wajib untuk disantuni oleh kaum muslimin. Maka barang siapa yang menyantuni janda-janda para mujahidin dan anak-anak yatim mereka, maka kata Nabi SAW, faqad ghaza, sungguh dia telah mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2688 dan hadis riwayat Muslim nomor 1895. Ini keutamaan bagi kita yang membantu. Kita nggak bisa datang langsung, kita nggak bisa ikut berjuang langsung di garis terdepan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan barang-barang kebutuhan, peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk saudara-saudara kita berjuang membela agama Allah, mempertahankan tanah suci Palestina, Baitul Maqdis. Maka kita semua akan mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Ansarullah Muhammadiyah Kota Payakumbuh yang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, malam hari ini saya sangat bergembira dan bahagia bisa bersilaturahim dengan kaum muslimin dan muslimat di Payakumbuh
terutama wabil khusus saya bisa bersilaturahim dengan warga Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan perjumpaan kita, silaturahim kita pada malam hari ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah, yang kedua kita panjatkan kehadirat Allah karena kita berada di bulan Zulqa'dah. Hari ini sudah masuki tanggal 25 ya, 25 Zulqa'dah. Kita akan masuki bulan Zulhijjah, di mana 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun. Kenapa? Karena di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini terdapat banyak amalan-amalan yang luar biasa. Di situ ada amalan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan, disunnahkan untuk takbir, bertakbir secara mutlak ya, takbir mutlak kapan saja dan di mana saja pada tanggal hari pertama sampai 8 Zulhijjah. Lalu kemudian ada takbir muqayyad mulai dari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, mulai dari waktu subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Takbir muqayyad ini kita lantunkan setiap ba'da sholat fardu. Maka itu luar biasa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang istimewa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala ini, mudah-mudahan kita dapat terus meningkatkan amal soleh kita, dapat terus meningkatkan amal ibadah kita, terutama amal ibadah sosial. Karena kita di Persyarikatan Muhammadiyah kita diajarkan dan didoktrin bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah yang diatur tata caranya, gerakan dan bacaannya dan waktunya yang tertentu, itu ibadah mahdhah. Seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, haji, umrah. Tetapi juga kita didoktrin untuk memperbanyak amal ibadah sosial. Karena berdirinya persyarikatan ini tidak lepas dari apa? Respon terhadap kemunduran umat, terhadap ketertinggalan umat, respon terhadap penjajahan ekonomi, penjajahan politik, dan juga kebodohan umat, sehingga sangat kita kenal upaya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah untuk membumikan surah Al-Ma'un sebagai teologi dasar bagi pergerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Maka oleh sebab itu tema kita malam hari ini sangat relevan. Bagaimana kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepedulian sebagaimana teologi Al-Ma'un. Kita harus peduli kepada fakir miskin. Kita harus peduli kepada orang-orang yang tertindas, kaum mustad'afin. Dan orang-orang tertindas yang paling wajib dan paling berhak untuk kita santuni hari ini
adalah mereka, saudara-saudara kita di Palestina, yang terjajah, yang dizalimi, yang dibantai. Bukan hanya itu, bukan hanya nilai-nilai kemanusiaan yang dibantai, tetapi juga nilai-nilai ketuhanan. Di mana Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini, dan tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, itu mengalami penganiayaan dan penodaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Tidak ada perbuatan zalim yang lebih zalim daripada mencegah rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah untuk tidak disebut nama Allah di dalamnya. Dan juga upaya untuk menghancurkan dan merobohkan masjid. Ini tindakan yang paling zalim. Ya. Kezaliman terhadap kemanusiaan plus kezaliman terhadap rumah Allah. Kemarin Masjidil Aqsa itu ditutup 40 hari. Tidak ada kumandang azan. Mulai dari tanggal 20 Ramadan. Ya. Sampai tidak ada sholat Idul Fitri. Tidak ada iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Tidak ada tarawih sampai kemarin selesai, sebelum ada negosiasi untuk menghentikan perang dengan Iran. Ya. Ini tindakan yang sangat zalim. Bukan hanya itu, mencegah dan melarang dikumandangkannya azan, tetapi juga mereka berupaya untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Untuk apa? Mereka ingin membangun kembali apa yang mereka klaim sebagai bait suci Sulaiman yang ketiga, the Solomon Temple, atau the Temple of Mount, ya, Jabal Haikal, yang mereka klaim itu adalah rumah ritual yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Tapi sesungguhnya bangunan yang mereka klaim itu sebagai rumah Allah, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman, itu mereka telah telah rusak, telah mereka selewengkan. Mereka mengharapkan turunnya atau munculnya Mesias Yahudi. Dan Mesias Yahudi itulah adalah sosok Dajjal di akhir zaman. Maka ketika kita umat Rasulullah memohon kepada Allah, doa perlindungan dari fitnah al-mahya wal mamat dan fitnah azab kubur, juga kita memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi mereka ingin menghancurkan dan merobohkan Masjidil Aqsa itu sebenarnya untuk membangun singgasana untuk kerajaan Dajjal di akhir zaman. Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar sejak Allah ciptakan Nabiullah Adam alaihi salam di atas muka bumi ini. Maka itu tugas kita umat Islam di akhir zaman ini sangat berat. Ya. Kita membantu saudara-saudara kita Palestina ini bukan hanya karena alasan semata-mata kemanusiaan. Bukan hanya semata-mata karena mereka berhak mendirikan negara yang mungkin biasa kita kenal dengan nasionalisme.
Tapi lebih daripada alasan kemanusiaan dan kebangsaan warga Palestina, kita mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk menegakkan kedaulatannya, kemerdekaannya. Itu karena apa? Karena kita sedang berjuang untuk mendukung tegaknya kedaulatan umat Islam atas Masjidil Aqsa. Ya, karena Palestina ini sebenarnya adalah tanah wakaf umat Islam, tanah wakaf Rasulullah SAW. Banyak bukti-bukti tentang status wakafnya umat Islam ini atas kota Al-Quds dan tanah Palestina. Itu sejak zaman Nabi SAW. Ya. Apalagi Baitul Maqdis ini menjadi tanah suci, tanah haram. Itu batas-batas kesucian dan keharamannya itu ditetapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya dalam Islam, ya, kita memiliki kewajiban untuk melindungi kesucian dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, di mana dua masjid ini telah disatukan dalam satu ikatan, yang ikatan itu ada simbolisasinya pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama surat Al-Isra itu. Kenapa Allah menghubungkan dua masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Haram itu adalah ibu kota spiritual umat Islam. Semua hati umat Islam itu terikat dengan Masjidil Haram karena dia adalah kiblat kita dalam sholat. Ya, kiblat kita dalam sholat, kiblat kita dalam berdoa, kiblat kita dalam menyembelih hewan kurban itu. Menyembelih kurban itu kan harus menghadap kiblat. Ya. Kita mati nanti dikuburkan, dimakamkan itu menghadap kiblat. Ya. Jadi Masjidil Haram itu adalah ibu kota spiritualnya umat Islam. Dan Masjidil Aqsa adalah ibu kota politik umat Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi SAW sendiri yang menetapkan bahwa kekuatan dan kekuasaan politik umat Islam di akhir zaman itu adanya di akhir zaman ada di Baitul Maqdis. Ini dikenal dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hawalah. Ada di dalam kitab ini Al-Arba'un fi Thuburil Murabatah. Sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang Muhammadiyah sedikit, saya ingin menyinggung hubungan antara Muhammadiyah dengan Masjidil Aqsa ini secara pergerakan dan historis. Ya, tokoh-tokoh awal pergerakan Muhammadiyah ini ya sudah bersinggungan dengan isu Palestina dan Masjidil Aqsa sudah lama, sebelum kemerdekaan. Ya, tokoh yang paling menonjol dalam isu Palestina dan pembelaan atas Masjidil Aqsa itu adalah Profesor Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir. Ya, beliau putra kelahiran Kauman, Jogja. Ya, dan salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah sejak tahun di masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Ketika Abdul Qahar Muzakir muda sedang belajar di Mesir, di Kairo, di Universitas Kairo Darul Ulum, ya, dia sudah diangkat oleh mufti besar Palestina
Syekh Muhammad Amin Al-Husaini untuk menjadi sekretaris Muktamar Dunia Islam yang pertama khusus digelar di Masjidil Aqsa pada tahun 1931. Ya. Tahun 31 tokoh Muhammadiyah sudah menjadi sekretaris Muktamar Dunia Islam. Ya. Di Masjidil Aqsa itu diselenggarakan muktamarnya selama 2 minggu. Ada fotonya, saya punya dokumentasinya. Tokoh-tokoh muslim, ulama-ulama dunia dari Nusantara, dari India, dari Pakistan, dari Afghanistan, dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Afrika, dari berbagai bangsa termasuk ya ulama terkemuka, penulis tafsir Al-Manar, yaitu Syekh Muhammad Rashid Ridho, ada di foto itu. Dan juga Syekh Muhammad Izzat Darwazah, seorang penulis tafsir dari Palestina, ya, yang kitab tafsirnya itu kemudian dicetak judulnya At-Tafsirul Hadis. Itu sudah lama, ya. Jadi isu Palestina ini buat Muhammadiyah bukan barang baru. Ya, dan Muhammadiyah senantiasa konsisten dan komitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Maka mari kita dengarkan sabda Nabi SAW. Ini pertemuan saya selama safari dakwah ini, ya. Saya sudah membaca mulai dari awal hadis pertama, dan ini kita sampai pada hadis nomor 37. Ya. Keutamaan bagaimana pahala yang didapatkan oleh umat Islam, seorang muslim untuk membelikan dan menyiapkan peralatan-peralatan perang para mujahidin dan murabitin. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari riwayat Zaid bin Khalid al-Juhani, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa saja yang mempersiapkan dan membantu mewujudkan persiapan-persiapan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh orang yang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia sungguh telah ikut dalam peperangan itu dan mendapatkan pahalanya. Wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin faqad ghaza. Dan siapa saja orang yang memenuhi hajat, memberikan infak kepada keluarga orang yang berjihad di jalan Allah, ya, dia berikan santunan. Karena orang yang berjihad jalan Allah ini punya keluarga, punya istri, punya anak, taruhannya nyawa. Kalau pejuang ini tidak kembali kepada keluarganya dan dia mati syahid, maka ada keluarganya yang wajib untuk disantuni oleh kaum muslimin. Maka barang siapa yang menyantuni janda-janda para mujahidin dan anak-anak yatim mereka, maka kata Nabi SAW, faqad ghaza, sungguh dia telah mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 2688 dan hadis riwayat Muslim nomor 1895. Ya. Ini keutamaan bagi kita yang membantu. Ya.
Kita nggak bisa datang langsung, kita nggak bisa ikut berjuang langsung di garis terdepan. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan barang-barang kebutuhan, peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk saudara-saudara kita berjuang membela agama Allah, mempertahankan tanah suci Palestina, Baitul Maqdis. Maka kita semua akan mendapatkan pahala berjuang di jalan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis berikutnya nomor 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan, apabila meninggalkan dunia seorang hamba Allah, manusia, yang qata anhu amaluhu, maka terputuslah darinya amal perbuatannya, illa min thalathatin, kecuali yang akan tetap abadi, yang akan tetap tersambung dengan dirinya itu ada 3 perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu, atau yang ketiga berupa anak soleh yang mendoakan ke orang tuanya. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Wasiyah, bab ma yalhaqul insan minats thawab ba'da wafatihi, nomor 1631. Ya, jadi hadis ini menerangkan tentang apa? Keutamaan sedekah, keutamaan ilmu, keutamaan anak soleh yang akan terus-menerus mendoakan bagi kebaikan orang tuanya yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Maka itu kita harus mempersiapkan, ya, persiapan amal yang terbaik sebagai bekal menuju alam akhirat, sebagai bekal untuk menghadap Allah. Kita mesti siapkan, ya. Kalau kita pergi safar, kita meninggalkan keluarga, kita tinggalkan mereka bekal yang cukup. Orang tua pasti memikirkan apa bekal warisan yang akan ditinggalkan buat anak-anaknya. Berupa apa? Properti, tanah, ya, mungkin juga emas, perhiasan, atau perdagangan yang dia wariskan. Terus apa yang dia siapkan untuk dirinya? Kalau harta semua setelah orang itu meninggal dunia nanti akan dibagi-bagi untuk ahli warisnya, untuk istrinya atau suaminya, dan untuk saudara-saudaranya, maka apa bagian buat orang tersebut ketika dia tidak lagi berada di dunia yang fana ini? Ya, maka dia harus siapkan apa? Harta. Harta yang terbaik yaitu harta yang bisa dibawa mati. Apa harta yang bisa dibawa mati? Yaitu harta yang disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Makanya gerakan filantropi, ya, di Muhammadiyah ini luar biasa. Filantropi untuk membangun masjid, untuk menyantuni anak-anak yatim, panti yatim piatu. Filantropi untuk membantu orang-orang yang terkena bencana alam, merehabilitasi rumahnya dan lain sebagainya. Ini bagian dari apa? Amal kebaikan yang terorganisasi, yang terstruktur, sehingga apa?
harta kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan kita mendapatkan keberkahan dari harta yang kita tinggalkan, pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi itu yang disebut dengan apa? Pahala autopilot. Ya. Kalau pesawat itu dikendalikan oleh pilot itu pada saat take off dan landing saja. Ya. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nggak banyak yang tahu. Ya, kalau kapal sudah di atas itu pesawat, ya, sudah pada ketinggiannya yang sudah sesuai dengan aturan, ya, itu sudah pilot itu nggak pegang setir lagi, ya, nggak kayak kita bawa mobil, bawa bus, ya, itu orang kalau bawa kendaraan darat itu harus pegang setir. Kalau sudah di pesawat itu di atas, apalagi yang pesawatnya jarak jauh, long haul, ya, dari Jakarta ke Abu Dhabi misalnya, Jakarta Jeddah, Jakarta Sydney, Melbourne, itu sudah sampai di atas, ya, itu pilot sama kopilotnya yang ngobrol, makan-makan. Bahkan ada yang tidur, ada kasurnya sendiri, ada tempat dia tidur istirahat. Ya, itu namanya autopilot. Karena pesawat itu akan mengatur sendiri. Ya. Nah, baru nanti menjelang landing, menjelang dia turun dari ketinggian, nah baru ada lagi pilotnya itu. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin pahala kita terus mengalir walaupun kita sudah tidak lagi berinfak, sebab kita udah nggak ada di dunia, sudah jadi tanah, udah jadi tulang belulang di dalam tanah, di dalam kuburan kita. Maka kalau kita ingin punya pahala autopilot terus mengalir, terus membuahkan hasil seperti investasi yang tidak ada ruginya itu cuma satu, investasi dengan Allah. Berdagang dengan Allah itu nggak ada ruginya. Kalau berdagang sesama manusia banyak ruginya, banyak ditipu kita. Apalagi investasi bodong, banyak menjanjikan keuntungan, ya, dan keuntungannya fantastis. Ya, suku bunga Bank Indonesia aja paling tinggi 4%. Lah ini menjanjikan investasi bisa memberikan keuntungan tiap bulan 10%, itu dari mana otaknya? Kita jangan dibodoh-bodohi. Ya. Tiap bulan kita akan dapat 10%, iya. Mungkin cuma dapat 6 bulan. Setelah itu hilang, nggak bisa dikontak lagi nomornya itu. Kantornya pun hilang. Tapi kalau investasi dengan Allah, kita berinfak di jalan Allah, bangun masjid, bantu anak yatim piatu, bantu janda-janda di Gaza, ya, berikan makanan logistik buat mereka, bantu mereka untuk mengembangkan industri persenjataannya supaya maju, bisa menghadapi kemajuan teknologi Israel misalnya, ya, itu kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dan tidak akan putus. Itu namanya pahala autopilot, insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu jangan kita meremehkan setiap amal yang kecil, ya, bagi kita mungkin kelihatannya kecil, tetapi apa yang kita berikan di dunia ini, kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, innama
nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syakura. Kita memberi makan kepada orang-orang yang butuhkan itu apa? Karena mengharapkan ridha Allah. Ya, kita tidak mengharapkan mereka membalas kebaikan kita, dan kita tidak mengharapkan mereka untuk berterima kasih kepada kita. Maka jadilah seperti ya perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Orang yang bersedekah itu ketika tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, ini tangan kiri kanan ini kan sepasang. Sampai begitu dirahasiakannya, begitu tanpa pamrihnya orang memberi, ya, sampai tangan kanan itu kan simbol untuk kebaikan kan tangan kanan. Kalau kita memberi itu kasih tangan kanan. Jangan kita ngasih orang pakai tangan kiri, nggak sopan. Sampai tangan kiri aja nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, padahal dia itu sepasang. Masya Allah. Maka itu hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kondisi Palestina di akhir zaman ini sangat-sangat genting, ya, sangat memerlukan perhatian kita. Jangan kita teralihkan oleh berita-berita tentang perang-perang antara Amerika dengan Iran. Itu semua masalah dagang, masalah ekonomi itu. Bukan kaitannya, nggak ada kaitannya dengan Palestina Baitul Maqdis. Itu murni itu perang geopolitik, perang ekonomi. Ya. Karena Amerika ingin mencekik ekonomi Cina melalui apa? Mengganggu pasokan energi dari Iran ke Cina. Itu sebenarnya inti dari perang itu. Ya. Di belakangnya juga ada Rusia. Rusia menanggung keuntungan. Makanya Presiden Prabowo kemarin pergi ke Rusia untuk beli apa? Minyak murah. Uni Emirat Arab keluar dari OPEC. Dia nggak mau diatur-atur kuota produksi minyaknya. Maka dia bisa menjual minyak berapa saja dia mau jumlahnya, dan kita bisa beli murah. Jadi ini semua perang ekonomi, perang geopolitik untuk memperebutkan pengaruh di kawasan. Bagaimana Amerika ingin menghambat Cina, menahan kedikdayaan Cina agar dia tidak tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. Salah satu isu yang dipakai adalah ingin melucuti fasilitas nuklirnya Iran. Bapak yang dirahmati Allah, maka itu kita jangan teralihkan dengan fokus kita, perhatian kita kepada Gaza, kepada Palestina. Ya, tiap hari yang di Palestina ini menghadapi pembunuhan dan penyiksaan di tepi barat, sama juga dengan di Gaza, sama juga dengan di Al-Quds. Sementara kita sibuk ngurusi ngomentari perang Iran dengan Amerika. Lalu ribut lagi masalah Sunni dan Syiah. Ya, itu nanti diskusinya panjang. Ya, nggak usah memihak kemana-mana. Kita memihak hanya kepada Palestina. Karena itu inti daripada perjuangan umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Dan kekuatan-kekuatan besar dunia itu mengincar Palestina dan akan menjadikan Palestina ini sebagai kuda Troya untuk menancapkan pengaruh kekuasaan di atas muka bumi. Maka kita umat Islam harus pandai-pandai menyikapi situasi politik internasional saat ini, dan juga kita sebagai umat Nabi, warga Muhammadiyah juga harus fokus, ya, peduli kepada isu kemanusiaan, kepada isu akidah. Bagaimana akidah kita umat Islam
tentang Baitul Maqdis ini tidak bisa ditawar-tawar. Akidah umat Islam tentang Masjidil Aqsa nggak bisa ditawar-tawar. Akidah umat Islam tentang Masjidil Aqsa dan kiblat pertama umat ini tidak bisa dinegosiasi. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua, memberikan bimbingan taufik dan hidayahnya buat kita semua untuk menghadapi fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Maka kita perlu basirah, perlu pandangan yang kuat, perlu akidah yang kuat, menjaga iman kita di era penuh dengan fitnah di akhir zaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan
bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.